Islam adalah agama universal yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyebar dan berkembang di seluruh dunia, termasuk di Asia Timur, khususnya di Tiongkok. Sejarah kedatangan Islam di negara tirai bambu ini bermula pada abad ke-7, ketika utusan dari Khalifah Utsman bin Affan, yang dipimpin oleh sahabat Nabi, Sa'd bin Abi Waqqas, mengunjungi Kaisar Yang Wei dari dinasti Tang. Mereka disambut dengan penuh kehormatan, yang menandai awal hubungan antara Islam dan Tiongkok. Sejarah kedatangan Islam di negara tirai bambu ini bermula pada abad ke-7, ketika utusan dari Khalifah Utsman bin Affan, yang dipimpin oleh sahabat Nabi, Sa'd bin Abi Waqqas, mengunjungi Kaisar Yang Wei dari dinasti Tang. Mereka disambut dengan penuh kehormatan, yang menandai awal hubungan antara Islam dan Tiongkok. Tak lama setelah pertemuan itu, pada tahun 627, didirikanlah masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Xi'an, yang menjadi masjid tertua di Cina. Peninggalan-peninggalan sejarah seperti masjid ini menunjukkan jejak Islam yang kaya di tanah Tiongkok. Prinsip-prinsip luhur Islam seperti toleransi, moderasi, keadilan, dan keseimbangan telah membantu agama ini diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Saat ini, Islam terus berkembang di Tiongkok, dengan banyak komunitas Muslim yang aktif dan mempertahankan tradisi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam berasal dari Jazirah Arab, nilai-nilai dan ajaran-ajarannya mampu menjangkau hingga ke sudut-sudut terjauh dunia, termasuk ke negeri yang beragam seperti Tiongkok. Di Xi'an, Tiongkok, terdapat sebuah masjid tua yang sangat terkenal, terletak di tengah masyarakat Muslim yang berjumlah lebih dari 65.000 jiwa. Mereka merayakan momen penting, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan hari ini kita memutuskan untuk mengunjungi masjid tersebut. Setiba di masjid, Anda disambut oleh keindahan dekorasi arsitektur yang memesona. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga menarik perhatian non-Muslim yang ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya dan tradisi Islam. Menariknya, ada tiket yang perlu dibeli untuk masuk, seharga 20 yuan, yang menunjukkan antusiasme dari pengunjung yang ingin melihat langsung keindahan masjid ini. Masjid ini memiliki sejarah yang kaya, dibangun sejak era sahabat Nabi, dan menjadi saksi bisu perjalanan umat Islam di daerah ini. Pada hari Jumat, masjid ini dipenuhi oleh umat Muslim yang datang beribadah, menciptakan suasana yang hidup dan penuh semangat. Setelah menikmati keindahan masjid, kita menuju langar, yaitu area berkumpul yang dibangun bersamaan dengan masjid. Disinilah kita bisa bersilaturahmi dengan sesama umat Muslim, dan juga dengan pengunjung non-Muslim yang penasaran. Kegiatan ini tidak hanya mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan umat Islam di Tiongkok. Jadi, mari kita bersama-sama menikmati keindahan masjid ini dan merayakan kebersamaan dalam keragaman, menyusuri jalan sejarah yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Di masjid ini, di mana kita bisa merasakan kehangatan persaudaraan di tengah komunitas yang saling menghormati. Masjid ini di Xi'an memiliki ruangan di kiri dan kanan, yang menampung berbagai aktivitas ibadah. Di dalam masjid, terdapat 8 imam, masing-masing dengan tugas yang berbeda. Beberapa imam bertanggung jawab untuk melaksanakan namaz, sholat, sementara yang lain akan menyampaikan khutbah Jumat. Dalam suasana yang khusyuk, banyak umat Islam yang berkumpul merayakan festival Maulid Nabi. Mereka semua berkumpul di dalam masjid untuk mengikuti khutbah yang dimulai tepat pukul 10. Di tengah kerumunan, ada seorang juru kamera yang merekam momen spesial ini. Setelah mengikuti khutbah, kemudian melanjutkan ke langar, area yang disiapkan untuk makan bersama. Ruang makan ini terletak di lantai 2 masjid, dan suasananya sangat meriah. Saat Anda naik ke atas, banyak orang yang sudah berada di sana, menikmati hidangan yang disajikan.
Di meja-meja terhampar berbagai menu lezat, daging sapi, ayam, ikan, dan nasi manis. Semua makanan ini merupakan makanan halal, yang memang sulit ditemukan di luar, terutama di pasar. Suasana keakraban dan kebersamaan sangat terasa, karena banyak orang dari berbagai kota datang untuk merayakan hari istimewa ini. Kegiatan ini bukan hanya tentang menikmati hidangan lezat, tetapi juga tentang merayakan kebersamaan sebagai umat Muslim. Hari ini menjadi kesempatan yang sangat berarti bagi semua jemaah, momen untuk berkumpul, berbagi, dan merayakan tradisi dalam suasana yang penuh kasih. Dengan semangat yang tinggi, kita akan menyadari bahwa masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat berkumpul dan menjalin silaturahmi antar umat Muslim, serta memperkenalkan nilai-nilai kebersamaan kepada pengunjung non-Muslim. Ini adalah hari yang indah, di mana dapat merasakan betapa hangatnya hubungan antar sesama dan kebanggaan akan identitas sebagai umat Islam. Setelah menikmati hidangan lezat, kembali ke aula masjid. Di sana, terlihat suasana yang meriah dengan banyak tamu yang datang dari kota-kota lain. Semua orang terlihat senang dan asyik menikmati momen kebersamaan ini. Di hadapan ini terdapat sebuah spanduk besar yang bertuliskan, Syukrullah az Ma'alud Nabi. Spanduk ini dibuat untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh umat Muslim. Beberapa pengunjung non-Muslim juga hadir, menunjukkan rasa ingin tahu dan menghormati budaya Islam. Namun, ada aturan khusus terkait akses, di mana hanya umat Muslim yang bisa memasuki area tertentu tanpa persyaratan. Semua berharap bahwa perayaan ini dapat terus memperkuat persaudaraan antar umat, serta menjadi jembatan untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain di tengah keragaman budaya. Xi'an juga terkenal dengan keindahan Danau Garam Chaka yang mencakup area seluas 4.400 km persegi dan dikelilingi oleh padang rumput yang luas di mana domba gembalaan menjadi pemandangan yang umum. Selain itu, daerah ini dikenal sebagai Terracota karena memiliki koleksi patung tembikar seukuran manusia, termasuk tentara dan kuda perang yang mengesankan. Di Xi'an, Anda bisa menemukan makam Kaisar Qin Shi Huang yang merupakan pendiri tembok besar Cina. Sementara itu, di kota Xi'an, terdapat komunitas Muslim bernama Beuan Men. Mayoritas penduduk komunitas ini mencari nafkah dengan berdagang, membuka toko yang menjual berbagai barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Tradisi dan keunikan budaya Muslim di Xi'an dan sekitarnya menciptakan pengalaman yang kaya bagi siapapun yang mengunjungi wilayah ini. Islam juga menyebar di Tiongkok melalui jalur perdagangan yang terkenal, seperti jalur sutra. Di jalur darat, sebagian besar pedagang yang datang dari Arab dan Persia menganut mazhab Hanafi, sementara di jalur laut, banyak dari mereka mengikuti mazhab Maliki. Pedagang-pedagang ini membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat setempat. Orang-orang Tionghoa yang pertama kali memeluk Islam berasal dari suku Hui. Sejak saat itu, Islam semakin populer di kalangan masyarakat Tiongkok. Pada masa dinasti Song, tahun 960 sampai 1279, sejumlah pedagang Muslim berhasil menguasai industri ekspor dan impor. Pemerintah pun memberi kepercayaan kepada mereka dengan memberikan jabatan penting, seperti Direktur Jenderal Pelayaran. Banyak pria Muslim pada waktu itu menggunakan nama-nama yang mencerminkan identitas mereka sebagai Muslim Tionghoa, seperti Mo, Ma, Mu, Muhammad, Ha, Hasan, dan Sai. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 136 juta Muslim di Tiongkok, dan aspirasi untuk menjadikan Islam sebagai agama mayoritas semakin tumbuh di kalangan umat Muslim. Ini menunjukkan bagaimana Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Tiongkok, merajut sejarah yang kaya dan beragam.
Agama Islam dikenal dengan akhlak baik dan mulia, sehingga Istana Kekaisaran Tiongkok pada awalnya memandangnya secara positif. Dari sudut pandang Kaisar, Islam dianggap dapat mempromosikan hubungan yang baik dan harmonis antara berbagai golongan di tanah kekaisarannya. Namun, segalanya mulai berubah pada abad ke-16, seiring dengan kekuasaan dinasti Qing, 1636 sampai 1912. Pada masa ini, hubungan antara Muslim dan masyarakat Tiongkok mulai memburuk. Dinasti Qing mengambil langkah-langkah untuk melarang beberapa kegiatan Islam, sehingga ajaran dan praktik Islam menjadi semakin terlupakan. Seiring berjalannya waktu, kota Suzhou, yang dulunya dikenal sebagai kota dengan banyak masjid, kini hanya menyisakan satu masjid, yaitu Masjid Huaisheng. Kehilangan masjid-masjid lainnya mencerminkan tantangan yang dihadapi umat Muslim di Tiongkok, meski jejak sejarah dan budaya Islam tetap tersisa di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Saat ini, umat Muslim di Tiongkok dianggap sebagai minoritas, meskipun kebijakan pemerintah yang memisahkan agama dari negara memberikan kebebasan bagi mereka untuk beribadah. Namun, nasib umat Muslim di berbagai wilayah Cina sangat bervariasi, terutama bagi suku Uighur. Sejak Perang Dunia Kedua, suku Uighur mengalami penindasan yang keras, karena pemerintah Cina menganggap mereka sebagai pemberontak separatis. Pada saat Perang Dunia Kedua, masyarakat Uighur berusaha untuk melarikan diri ke Uni Soviet, tetapi mereka ditahan oleh Republik Rakyat Cina. Kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan etnis Han membuat suku Uighur merasa terpinggirkan, yang kemudian menimbulkan kemarahan dan kekerasan ekstrim di antara mereka. Hingga saat ini, masih terdokumentasi berbagai tindakan represif, seperti penembakan, penangkapan, dan hukuman penjara yang panjang yang terus dialami oleh suku Uighur. Situasi ini mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi komunitas Muslim di Tiongkok, khususnya bagi mereka yang berjuang untuk mempertahankan identitas dan hak mereka. Tiongkok bukan hanya dikenal lewat keindahan dan sejarah budayanya, tetapi juga karena warisan Islam yang kaya di dalamnya. Salah satu pusat menarik bagi umat Muslim di Tiongkok adalah Urumqi, ibu kota provinsi Xinjiang. Nama Urumqi dalam bahasa Mongol berarti padang rumput yang indah. Di sana, wisatawan dapat mengunjungi Museum Xinjiang dan Masjid Yang Hang Hong, yang juga dikenal sebagai Masjid Tartar. Keindahan Urumqi semakin memukau dengan panorama Gunung Tianan dan Danau Surgawi yang dikelilingi pegunungan bersalju. Selain itu, terdapat desa Muslim Kazakh yang terletak di tengah padang rumput, di mana penduduknya tinggal dalam rumah tenda yang disebut yurt. Turpan, yang berada tidak jauh, terkenal dengan seni pertunjukan, nyanyian, dan tarian budaya. Sebagai tempat bersejarah, terutama dalam hal Islam, yang tercermin dalam arsitektur masjid-masjidnya. Masjid Sugong dan Masjid Emin adalah dua contoh indah dari arsitektur Islam di Xinjiang. Kedua masjid ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat, serta sistem irigasi bawah tanah kuno yang dikenal sebagai karis. Semua keindahan dan keunikan ini menunjukkan betapa beragam dan kaya warisan budaya Islam di Tiongkok. Di daerah Dunhuang, terdapat komunitas Muslim yang dikenal sebagai Muslim Uighur. Dunhuang adalah salah satu lokasi penting di jalur sutra yang berperan dalam penyebaran Islam ke Tiongkok. Keunikan geografisnya, yang terletak di antara padang rumput dan kaki pegunungan Kashgar yang memukau, membuat daerah ini kaya dengan kehidupan dan adat istiadat masyarakat Muslim. Kashgar sendiri adalah tempat kelahiran suku Uighur sekitar 2000 tahun yang lalu, dan memiliki beberapa tempat bersejarah yang signifikan. Di sana terdapat Masjid Aidikah, yang dibangun pada tahun 1442, dan dianggap sebagai simbol kota Kashgar. Selain Masjid Aidikah, terdapat juga makam Putri Wangi, yang dinamai demikian karena konon seorang putri bernama Iyar dari dinasti Qing pernah hidup di sana, menyimpan aroma bunga kurma di sekelilingnya.
Berlanjut ke Provinsi Gansu, populasi Muslim di daerah ini cukup besar. Di sini, terdapat Masjid Shikuan, masjid terbesar di wilayah tersebut yang menampilkan arsitektur bergaya Arab tradisional. Selain itu, pengunjung dapat menikmati tempat wisata lainnya, seperti Taman Kincir Air dan Museum Gansu. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.